Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kepala tambahan dari aliansi Kuil, dan kepala tambahan Kuil Ksatria, Kepala Ksatria Suci Han Qian akhir-akhir ini dalam suasana hati yang sangat baik. Sejak seorang jenius seperti Long Haoshen muncul di Kuil Ksatria, hal-hal yang harus dia tangani. Bagian terbesar dari perhatiannya terfokus pada Long Hou Chen serta pasukan pemburu iblisnya. Ketika kelompok Long Haoshen lulus ujian dengan lancar, menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan, Han Qian memang khawatir untuk beberapa waktu. Meskipun memiliki pengaruh besar dalam aliansi, pasukan pemburu iblis adalah eksistensi independen, dan bahkan Han Qian tidak dapat dengan mudah terlibat dalam masalah pasukan pemburu iblis. Ketika Han Qian memilih Ksatria Kuil dari tantangan langkah ketujuh Long Haoshen, tujuannya sederhana. Dia berharap mereka gagal dalam ujian untuk menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan dan mencegah mereka melakukan misi yang lebih sulit. Bukankah aliansi baru saja memberi mereka 1 juta poin kontribusi? Tidak bisakah mereka berperilaku baik dan tenang untuk sementara waktu? Namun, dia tidak menyangka Long Haoshen benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan seorang ksatria kuil langkah ketujuh dengan kekuatannya sendiri. Dibiarkan tak berdaya, Han Qian tidak bisa menumbangkan mereka lebih jauh, dan tepat ketika dia harus percaya bahwa Long Haoshen dan pasukannya akan menerima misi lain dan meninggalkan kota suci beberapa saat kemudian, mereka benar-benar memilih untuk berlatih dalam pengasingan, menyegel diri mereka di villa mereka untuk menghindari gangguan eksternal. Selanjutnya, pengasingan ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Bagaimana mungkin Han Qian tidak bersuka cita atas berita ini? Anak-anak yang luar biasa ini sebenarnya tidak membiarkan kepercayaan diri mereka membutakan mereka, dan memilih untuk menstabilkan kekuatan mereka dalam keadaan ini, mengkonsolidasikan kemajuan mereka melalui pelatihan di balik pintu tertutup. Faktanya, mereka sudah bisa dikatakan memiliki sikap pasukan pemburu iblis yang kuat. Anak-anak muda ini sebenarnya bahkan lebih berkepala dingin daripada banyak regu pemburu iblis veteran. Itu benar, kelompok Long Haoshen sudah dalam pelatihan tertutup selama lebih dari 4 bulan, dan masih tetap dalam pengasingan. Untuk saat ini, mereka tidak berencana untuk mengakhiri pengasingan mereka, dan bagi mereka, hari ini adalah hari yang penting. Di Menara Kematian, aku akan menjadi orang yang pergi. Kerangka senior ini mengajari kami apa itu semangat yang berapi-api, jadi saya ingin dapat benar-benar mengalahkannya dalam 1 lawan 1. Long Haoshen berkata dengan nada serius. Tidak ada yang keberatan, dan setelah berpisah satu sama lain, mereka membuat ruang yang cukup untuknya. Dengan perisai suci mulia di tangan kirinya dan pedang yang baru-baru ini diperoleh beriak cahaya di tangan kanannya, Long Haoshen berjalan dengan langkah besar menuju kerangka merah yang mengesankan itu. Kedua belah pihak menutup jarak dengan cepat. Di punggung Long Haoshen, dengan secercah cahaya keemasan, keempat sayapnya terbuka. Ketika dia memasuki jarak 20 meter dari kerangka merah, api berkelap-kelip di mata kerangka merah. Tubuhnya yang tingginya 3 meter segera menghasilkan semburan api yang diarahkan langsung ke Long Haoshen. Long Haoshen tidak mundur. Tiba-tiba mempercepat. Dia bertujuan untuk bentrok melawan kerangka merah, tetapi tidak menggunakan teknik gagah. Jaraknya ditebas, dan ketika itu 5 meter, kerangka merah itu tiba-tiba melakukan gerakan berjongkok, dengan cekatan mengarahkan bilah tulang besar untuk memotong leher Long Haoshen. Long Haoshen sudah menyilangkan pedang dengannya berkali-kali, dan dengan demikian secara alami tahu apa yang mengikuti gerakan jongkok kerangka merah itu. Tuduhannya tidak melambat, hanya langkah kakinya yang tampak lebih ringan dan lebih lambat, sementara menjadi jauh lebih cekatan. Tiba-tiba menekuk lengannya ke belakang, dia melintas melalui bilah kerangka merah. Kerangka merah itu memasukkan kekuatannya ke kedua kakinya, tiba-tiba bergerak dengan setengah putaran. Sementara itu, perisai di tangan kirinya tersapu ke arah Long Haoshen dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Tentu saja, Long Haoshen dapat mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang, tetapi dia tidak melakukan itu. Di Menara Kematian, ketinggian dibatasi.
Dan jika dia mencoba terbang dengan paksa, menghindari efek langit terlarang akan terbukti sulit. Long Hao Shen yang tampaknya tidak dapat menghindari serangan itu, tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga, ia mulai merangkak. Tepatnya, dalam sekejap perisai kerangka merah itu tersapu secara horizontal, dia benar-benar merangkak di tanah sebagai tanggapan. Perisai besar itu tersapu di atas punggungnya, hampir melakukan kontak dengannya. Serangan balik perisai diarahkan ke tanah, menyebabkan Long Hao Shen yang merangkak langsung menembak, membiarkan cahaya beriaknya mekar dengan segudang sinar cemerlang. Melawan kerangka merah yang untuk sementara kehilangan perlindungan perisainya, dia menggunakan Demon Whipping Flash. Dapat dikatakan bahwa tanggapan Long Hao Shen cukup imajinatif. Seiring dengan peningkatan energi spiritual eksternalnya, fleksibilitasnya meningkat luar biasa, memungkinkan dia untuk melakukan banyak gerakan yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Kerangka merah tidak panik karena serangan diam-diam Long Hao Shen. Bilah tulang yang sangat besar itu langsung melakukan gerakan memotong, benar-benar meluncurkan serangan Asura. Tepatnya, dia menggunakan serangan Asura dengan satu tangan, dan bahkan dengan serangan balik dari perisainya masih mempengaruhinya. Setelah menyilangkan pedang dengan kerangka merah berkali-kali, Long Hao Shen dan kelompoknya telah dengan menyakitkan mengetahui tentang fakta bahwa dalam pertempuran, tidak ada gerakan yang berlebihan. Namun, kerangka merah ini jelas melakukan kesalahan perhitungan. Segudang sinar cahaya tiba-tiba terkondensasi ke arah lain, mengarah ke tepi bilah tulang. Dengan suara ding yang renyah, kerangka merah itu jatuh kembali meskipun tubuhnya yang besar. Adapun perisai di tangan kirinya, itu tidak dapat digunakan sebagai akibat dari tindakan sebelumnya. Kali ini, Long Hao Shen menunjukkan kemampuannya untuk melakukan serangan balik dari keadaan defensif pasif. Dengan kaki kirinya menginjak tanah, Long Hao Shen mengandalkan kekuatan dari serangannya sendiri untuk bergegas maju, membuat pedangnya Rippling Light langsung berubah menjadi putih yang menyilaukan. Mengikuti bilahnya, tepi cahaya putih meledak, bertujuan untuk menyerang kerangka merah itu. Warna putih yang menutupi pedang tentu saja merupakan hasil dari pedang suci, tetapi tepi cahaya putih itu adalah serangan khusus dalam keadaan pedang suci, yang disebut bunga suci. Bahkan kerangka merah itu tidak berani menghadapi serangan dari bunga suci secara langsung. Dibiarkan tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan perisainya untuk perlindungannya. Dengan suara keras, bunga suci mendorongnya kembali dengan kekuatannya yang kuat. Dan pada saat itu, perisai mulia suci lenyap, dan Long Hao Shen hanya memiliki pedang yang berkilauan dengan pedang suci di tangannya. Serangan Asura diluncurkan. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen tampaknya telah memasuki keadaan yang luar biasa, memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Serangan Asura sederhana ini mengeluarkan perasaan persatuan antara pedang dan tuannya, yang diwakili oleh lingkaran cahaya putih besar sepanjang 5 meter yang menyebar dari tubuhnya. Karena kombinasi cepat Long Hao Shen, kerangka merah itu tidak dapat melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia menggunakan perisainya secara bertahan, seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit condong, dalam upaya untuk melakukan serangan balik segera setelah memblokir pukulan ini. Namun, kekuatan dalam serangan Long Hao Shen tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat itu, ia naik ke puncak kekuatannya, dan Long Hao Shen memberikan kesan mampu mengatasi apapun. Kesan ini dihasilkan langsung dari niat pedang. Itu didasarkan pada pemahaman yang diperoleh Long Hao Shen sedikit demi sedikit dari Arya Dewi Cahaya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan niat pedangnya secara langsung terhadapnya hanya untuk menghindari kerusakan tubuh kerangka merah. Bang! Perisainya pecah-pecah-pecahan, kerangka merah dikirim terbang oleh pukulan ini, dan karena tubuhnya condong ke arah Long Hao Shen pada saat serangan itu, dia sebenarnya dalam postur setengah miring saat dia terlempar ke udara. 4 sayap di punggung Long Hao Shen akhirnya mengepak, dan kilatan emas seperti kilat menutupi langit-langit. Meluncurkan tendangan ke kerangka merah, dia mengarahkan pedang ke bilah tulang yang dipegang di tangan kanan kerangka merah, memecahnya menjadi beberapa bagian. Setelah menyelesaikan 2 gerakan ini dalam sepersekian detik, Long Hao Shen berbalik dan membenturkan siku kanannya ke tenggorokan kerangka merah. Serangan ini selesai dalam sekejap, dan pada saat berikutnya,
pria dan kerangka itu berpisah satu sama lain. Kerangka merah itu dengan keras terlempar 10 meter ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, bagian-bagian tulangnya berserakan di tanah. Melihat pertempuran yang brilian ini, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 tidak bisa membantu tetapi menunjukkan penampilan yang kuat. Mereka akhirnya menang. Setelah hampir 1 tahun, mereka akhirnya menang melawan kerangka merah yang kuat ini. Dan ini dalam duel 1 lawan 1, di mana Long Haoshen tidak menggunakan dukungan dari Yating atau Hao Yue. Dia melakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap lawan ini. Bu kerangka merah itu mengeluarkan semacam erangan, merangkak di tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Long Haoshen mendapatkan kembali perisai suci yang mulia dari melodi abadi, dan membuat persiapan untuk melanjutkan pertempuran. Namun, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, tetapi melihat Long Haoshen dengan penuh perhatian. Ini berlangsung selama lebih dari 10 detik, sebelum dia perlahan mengangguk. Dia benar-benar berlutut di depan Long Haoshen, dengan jelas menunjukkan kehormatannya dengan gerakan ini. Long Haoshen menatapnya dengan awal, penatua, tidak perlu bertindak seperti itu. Puan, pengawal suci ke-12 melapor kepada Anda. Suara teredam dan dingin terdengar datang dari kerangka merah, di dunia manapun di luar menara kematian, siapapun yang ingin menyakitimu harus berjalan di atas tulangku yang hancur untuk itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kerangka merah itu tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah yang terbang ke arah Long Haoshen. Di udara, tubuhnya menjadi semakin kecil. Ketika dia tiba sebelum Long Haoshen, bentuk tubuhnya sudah menjadi api merah kecil. Seketika, dia menghilang ke dalam liontin melodi abadi. Long Haoshen merasakan perasaan hangat di dadanya. Menarik pakaiannya, dia melihat ke liontin melodi abadi, hanya untuk melihat bahwa pada permata di atas liontin berbentuk tengkorak putih, api merah kecil berdenyut. Pengawal suci kedua, melihat lengan, tulang pedang, dan perisai yang patah menghilang ke tanah, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi terlihat lamban. Bos, apa yang terjadi? Apakah itu kemampuan atau peningkatan energi spiritual? Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Mereka semua harus melihat lampu merah itu, tetapi tidak mendengar suara pengawal suci ke-12, sehingga percaya bahwa semuanya sedang terjadi, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, memberikan senyum pahit, saya khawatir saya dipaksa menjadi pengendali mayat. Setelah mengulangi kata-kata pengawal suci ke-12, dia melanjutkan, jika tebakanku benar, aku seharusnya mendapatkan kemampuan untuk memanggil kerangka merah itu sebagai penjaga. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya. Setelah mengatakan ini, Long Haoshen perlahan menutup matanya, sebelum kilatan merah terjadi dan kerangka merah tinggi yang menyebut dirinya pengawal suci ke-12 muncul di hadapan Long Haoshen, lengannya yang sebelumnya patah dan perisai yang patah kembali normal. Dia memancarkan aura bercahaya dan liar. Ketika Long Haoshen menutup matanya, dia mengetahui bahwa jiwanya sendiri tampaknya telah mendapatkan hubungan dengan kerangka merah ini. Dia sekarang benar-benar mampu memberinya perintah selama pertempuran. Dan di atas itu, kerangka itu memiliki kesadaran diri sendiri, dan naluri pertempuran yang sudah dialami kelompok mereka. Semua orang saling memandang, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa menentukan apakah ini hal yang baik atau buruk. Bencana yang dibawa ke benua itu oleh para pengendali mayat adalah sesuatu yang mereka semua sadari, dan Long Haoshen terlebih lagi adalah seorang ksatria luar biasa yang diistimewakan sebagai putra cahaya. Jika dia benar-benar menjadi pengendali mayat, segalanya akan sangat berantakan dan bahkan aliansi kuil pasti tidak akan menerimanya. Dan selanjutnya, mengingat bahwa pengawal suci ke-12 ini memasuki liontin melodi abadi sendirian, apakah mungkin untuk mengusirnya? Pada akhirnya, Long Haoshen tidak memiliki kendali mutlak atas liontin ini. Haoshen, Keir meraih tangan Long Haoshen. Sebenarnya, saya pikir Anda benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Di dunia ini, tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai benar-benar baik atau jahat. Pengendali mayat sebenarnya bisa menjadi pengguna atribut ringan, jadi apa yang tidak mungkin?
Fakta bahwa kamu memperoleh kekuatan ini tidak berarti kamu pasti harus menggunakannya. Dan selain itu, kerangka merah yang menahan jiwa ini tidak memiliki salah satu bantalan makhluk undead. Ketika Anda akan memanggilnya, itu hanya untuk melawan iblis. Apa yang perlu dikhawatirkan jika kamu hanya menggunakannya untuk membunuh agresor iblis? Han Yu mengangguk, wakil kapten benar. Meskipun menara kematian ini adalah tempat tinggal Elux sang pengendali mayat suci, dia tidak memiliki permusuhan terhadapmu atau kami. Sebaliknya, karena bantuannya itulah kekuatan kita terus tumbuh. Selama kita tidak terganggu oleh tindakan kita sendiri, pandangan dunia tidak masalah. Selain itu, tidak akan ada masalah sama sekali tentang menyembunyikan keberadaannya. Sima Xian menjawab, itu benar. Lebih dari 70% pasukan pemburu iblis mati di wilayah iblis. Mungkin kita akan datang untuk mati di sana suatu hari nanti juga. Bos, jangan terlalu memikirkan ini. Terima saja, ayo pergi sekarang, kita harus terus maju dan melihat-lihat untuk melihat apa lagi yang ada di lantai pertama ini. Setelah mendapat dukungan dari rekan-rekannya, wajah Long Hao Shen mereda. Sebenarnya, setelah sekian lama, dia sudah menyadari semua ini, tetapi tidak ingin keharmonisan tim terganggu oleh masalah tersebut. Dia masih meremehkan kepercayaan yang dimiliki orang lain padanya, tidak ada yang benar-benar akan mempertanyakan niatnya. Menghubungkan kekuatan mentalnya dengan liontin melodi abadi, Long Hao Shen mentransmisikan pikirannya dan pengawal suci ke-12 kembali disembunyikan sebagai lampu merah. Seolah-olah dia ditarik oleh liontin melodi abadi. Pertahankan formasi pertempuran kita dan maju. Long Hao Shen berteriak, menunjukkan inisiatif dengan mengeluarkan perisai suci mulia dan sambil menempatkan dirinya di depan. Saat melancarkan serangan, itu akan membuatnya membawa riak ilusi energi spiritual, meluncurkan serangan tambahan kedua dengan kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan aslinya. Dengan kata lain, ketika menggunakan serangan pedang suci, pada saat yang sama, itu akan meluncurkan serangan kedua dengan sepertiga dari kekuatan pedang suci. Ini juga alasan utama yang membuat pengawal suci ke-12 tidak dapat memblokir serangan Long Hao Shen. Tentu saja, Long Hao Shen juga mengerti bahwa jika pengawal suci ke-12 memiliki satu set peralatan yang setara dengan miliknya, mencapai kemenangan melawannya tidak mungkin semudah itu. Bagaimanapun, dalam hal teknik pertempuran, Long Hao Shen masih memiliki hal-hal untuk dipelajari darinya. Kali ini, mereka maju 20 meter lagi sebelum menara kematian menunjukkan beberapa reaksi. Dan sekarang, mereka sepertinya semakin dekat ke ujung lantai pertama. Long Hao Shen samar-samar melihat sebuah patung besar berdiri di ujung lantai pertama. Cahaya biru berkilau muncul entah dari mana dan dari situ, kerangka yang tampaknya tidak berbeda dengan pengawal suci ke-12 perlahan muncul. Masa cahaya biru es sepertinya mengalir ke dalamnya, tetapi sebenarnya tidak meluas ke ukuran pengawal suci ke-12, hanya mencapai ketinggian 1 meter dan 8 cm. Seluruh tubuhnya menjadi biru tua, dengan dua api jiwa biru berdenyut di matanya. Di tangan kanannya, tongkat panjang muncul dengan tenang. Kerangka tipe penyihir, hati-hati semuanya. Long Hao Shen berteriak, berlari seperti anak panah ke arah kerangka biru itu, hanya sesaat untuk mencapai kecepatan puncaknya. Dia memiliki firasat bahwa ini harus menjadi ujian terakhir dari lantai pertama. Setelah melewatinya, mereka akan menaklukkan seluruh lantai pertama menara kematian.